tasghir wal idgham. Ada Azhar Ilfi Nada dan Muhammad Akmal Muzaki. Untuk materi yang pertama dijelaskan oleh Muhammad Akmal Muzaki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang at-tasghir. Silakan Mbak Radi bagikan PPT-nya. Oke, sebentar ya. Najwa, ada kendala. Sorry teman-teman, agak delay sebentar. Sorry, yang lain ada yang bisa ini enggak? Share screen? Minta bantuannya dong. Yang satu lagi, sorry, PPT-nya satu lagi. Itu punya kelompok ada. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut Mas Zaki. Oke, makasih Mas Yuka. Saya akan menjelaskan tentang pengertian at-tasghir. Tasghir secara bahasa ialah menjadikan kecil atau mengkecilkan. Sedangkan secara istilah ialah mensifati sebuah perkara sebab keadaannya kecil dengan teknik yang singkat atau format kalimat yang bermanfaat untuk menunjukkan makna kecil atau sedikit. Ada 3 wazan tasghir sebagai berikut. Yang pertama yaitu wazan fu'ailun. Wazan fu'ailun, wazan tasghir ini dipakai untuk isim sulasi atau isim yang mempunyai 3 huruf. Contohnya seperti rojulun yang aslinya itu rujailun, laki-laki yang kecil. Jadi yang pertamanya rojulun menjadi rujailun atau beda makna yaitu laki-laki yang kecil. Adapun guna sulasi yang sesudah huruf ketiga berupa taknis, contohnya syajaratun menjadi syujairatun, pohon yang kecil. Jika di antara huruf dari isim sulasi itu ada yang dibuang, maka akan mentasgirkan huruf yang dilemparkan, tidak mesti dibalikan pada aslinya. Contoh wa'idatun menjadi atau wa'idatun asluhu aidatun. Jika terdapat kalimat hurufnya dibuang bila mana huruf yang ketiga bukan ta'anis, maka mentasgirnya mirip dengan lafaz yang ada. Seperti fawaidun, fadion dan fadin. Jika ada di antara huruf dari 5 sulasi itu ada yang diganti dengan ta atau hamzah, maka andai ditasgir huruf dengan kata lain kembali. Contoh akhun asluhu ukhtun. Wazan yang kedua yaitu fu'ailun. Wazan tasghir ini guna untuk isim rubai atau yang mempunyai 4 huruf rubai. Sighah tasghir ini guna kalimah isim yang terdiri dari 4 huruf lebih yang dibuntuti wazan fu'ailun.
Contohnya durhaimun menjadi dirhamun. Dirhamun yang pertama dirhamun menjadi durhaimun. Dirhamun itu maknanya satu dirham. Kalau durhaimun itu maknanya dirhamnya sedikit atau sedikit dirham. Masjidun Musa Jaidun. Masjidun itu masjid, kalau Jaidun itu masjid kecil. Jika terdapat huruf yang sebelum akhir berupa huruf ilat, itu diganti dengan ya yang bertasydid. Rohifun menjadi ruhayyifun atau sedikit roti. Apabila terdapat isim rubai yang mendapat huruf zaidah atau huruf tambahan berupa baik mufrad, tasniyah atau jamak. Contohnya asuratun atau usuratun menjadi asyuratun. Jika terdapat huruf yang dilemparkan dalam jamak taksir, tersebut boleh diganti huruf ya yang ditaruh sebelum akhir. Misalnya mudirosun, mudarisun, madrosaton. Jika terdapat huruf yang dilemparkan pada jamak taksir yang mengekor wazan dalam sigot tasgir juga dibuang. Misalnya u'ailun dan sufarijun. Yang ketiga yaitu wazannya fu'ailun. Yang ketiga ini ain, setelah ain ada huruf ya, jadi bacanya panjang fu'ailun. Wazan tasgir ini guna isim khumasi atau yang mempunyai 5 huruf. Yang huruf sebelum akhir berupa huruf ilat. Huruf ilat itu harus diganti dengan ya. Apabila terdapat 5 huruf atau lebih namun 1 huruf mat, maka mengekor wazan fu'ailun. Contohnya usoifirun, aslinya itu ausfurun. Fu'ailun, wazan ini guna isim khumasi yang huruf sebelum akhir berupa ilat, dan huruf ilat itu harus diganti dengan ya. Fu'ailun ialah mentasgir isim yang bentuk dengan kata lain 4 huruf. Irtosun, puraidisun, macam-macam tasgir. Ada 2 macam tasgir, yakni tasgir asli, yakni mentasgir isim yang berasal dari isim yang tidak terdapat huruf tambahannya, atau huruf itu asli, tidak ada huruf zaidah atau huruf ziyadah atau huruf tambahan. Seperti contohnya yaitu nahrun, muhairun, dan yang lainnya. Tasgir yang kedua yaitu tasgir tarhim. Ialah mentasgirkan isim setelah terlebih dahulu dilepaskan dari seluruh huruf zaidah yang terdapat padanya. Dalam urusan ini terdapat 2 wazan, yakni tasgir tarhim ialah mentasgirkan isim setelah terlebih dahulu dilepaskan dari huruf zaidah yang terdapat padanya. Dalam urusan ini terdapat 2 wazan, yakni fu'ailun ialah mentasgir isim yang bentuk dengan kata lain 4 huruf seperti yang awal tadi. Quraitisun aslinya qurtosun. Syarat-syarat tasgir ada 4, yakni yang pertama yaitu dia mesti isim, sebab tasgir adalah sifat dalam satu arti fi'il dan huruf dan tidaklah ada 2 sifat. Yang kedua yaitu harus mu'rab guna dhamir istifham dan kriteria dan kam khobariyah dan semacamnya tidak dapat tasgir sebab merupakan jadi tidak dapat diubah-ubah. Contohnya yaitu musaitirun dan muhaiminun sebab bentuknya sama dengan tasgir. Yang ketiga yaitu tidak dapat berupa lafadz. Yang keempat maknanya mesti dapat menerima tasgir, maka guna isim taqdim tidak dapat untuk ditasgir. Contohnya an-nabiyyu, malaikatu, dan lafadz Allah. Fungsi sebuah isim disusun tasgir yaitu yang pertama bagi penghinaan atau merendahkan sesuatu.
Yang kedua yaitu untuk memandang kecilnya sebuah zat. Yang ketiga yaitu menunjukkan sedikitnya kadar suatu bilangan contoh. Yang keempat yaitu menunjukkan dekat sebuah zaman atau waktu, seperti isyaun ba'idun. Yang kelima yaitu untuk mengindikasikan kasih sayang, seperti lafadznya sodiki. Yang keenam yaitu menunjukkan dekat sebuah tempat, yaitu pawaiku. Yang ketujuh yaitu menunjukkan sebuah penghormatan. Yang kedelapan yaitu menunjukkan sesuatu memuliakan atau memuja, seperti azizatun. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ara untuk materi yang itu, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Zaki. Materi selanjutnya tentang idgham. Pengertian idgham. Idgham ialah mendatangi atau mengucapkan dua huruf yang satu mati dan yang lainnya berharokat dari makhraj yang sama dengan pengucapan yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Seperti contoh madda. Dua huruf yang sama ini ketika diidghamkan diucapkan dengan sekali pengucapan atau dengan sekali mengangkat lidah, tidak diucapkan dua huruf. Yaitu diucapkan menjadi satu huruf, menjadi dari kata awal madda menjadi madda. Lafaz ini asalnya madda dalam pertama dimatikan supaya bisa diidghamkan, maka menjadi madda. Kemudian dalam pertama diidghamkan pada dal yang kedua. Karena sama di dalam jenisnya, maka menjadi madda. Tujuan idgham yaitu untuk mencari keringanan atau litahfif di dalam mengucapkan lafaz, dikarenakan lafaz yang terdapat dua huruf yang sama dan tidak diidghamkan itu hukumnya sangat berat, disebabkan lidah terangkat dua kali, sedang jika diidghamkan lidah akan terangkat satu kali di dalam dua huruf yang sama. Syarat-syarat idgham. Yang pertama, berkumpulnya dua huruf yang sama di dalam satu kalimat. Jika terdapat dua huruf yang sama yang berkumpul di dalam dua kalimat, maka hukumnya boleh diidghamkan atau tidak wajib. Seperti contoh ja'ala laka. Ja'ala dan laka boleh diidghamkan menjadi ja'alak. Hal ini diisyaratkan memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, bukan merupakan dua hamzah. Karena jika berupa dua hamzah, hukumnya sangat jelek jika diidghamkan. Seperti lafaz qara'a ayatan. Yang kedua, huruf sebelum huruf yang pertama bukan huruf yang mati, selainnya huruf yang lain, waw, alif, dan ya. Jika berupa huruf mati, maka tidak boleh diidghamkan, seperti lafaz syahrul ramadhan. Catatan, ketika lafaz qawiyah yang asalnya qawun tidak diidghamkan, karena di dalam lafaz ini terdapat dua sebab yang menuntut dua hal yang berbeda, yaitu waw yang hurufnya sebelumnya berharokat kasroh dii'lal dengan cara diganti ya. Kumpulnya dua waw dalam lafaz waw menuntut diidghamkan. Sedangkan antara mengi'lal dan mengidghamkan itu yang didahulukan adalah mengi'lal. Kedua, berkumpulnya dua huruf yang sama bukan di permulaan kalimat. Jika di permulaan, maka tidak boleh diidghamkan, seperti lafaz dadana. Catatan, lafaz tataba boleh diidghamkan menjadi ittaba. Dan prosesnya yaitu mematikan ta yang pertama supaya bisa diidghamkan, maka menjadi tataba. Kemudian mendatangkan hamzah wasol supaya bisa mengucapkan lafaz yang awalnya mati menjadi hidup. Yang ketiga, bukan lafaz yang mengikuti lafaz fu'alun. Jika mengikuti wazan fa'ala, maka tidak boleh diidghamkan. Yang keempat, bukan lafaz yang mengikuti wazan fu'ulun.
Jika mengikuti wazan tersebut, maka hukumnya tidak boleh diidghamkan. Yang kelima, bukan lafaz yang mengikuti fi'alun. Jika mengikuti wazan tersebut, maka hukumnya tidak boleh diidghamkan. Yang keenam, bukan lafaz yang mengikuti wazan fa'alun. Jika mengikuti wazan tersebut, maka hukumnya tidak boleh diidghamkan. Pertama, lafaz yang mengikuti wazan fa'alun tidak boleh diidghamkan, walaupun lafaznya sama dengan wazan fi'il. Hal ini untuk menunjukkan ringannya kalimat isim. Selain itu, untuk mengingatkan bahwa idgham yang ada di dalam kalimat isim itu hukumnya cabangan. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa sebab yang menuntut idgham di dalam fi'il itu lebih kuat dibanding sebab idgham yang ada di dalam isim. Kedua, karena idgham di dalam fi'il lebih kuat dibandingkan isim. Hal ini karena fi'il ini hukumnya berat karena makna yang ditunjukkan itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama menunjukkan makna dengan sendirinya, dan yang kedua disertai dengan zaman, dan jika lafaznya ada dua huruf yang sama, maka menjadi lebih berat, sehingga menuntut untuk diidghamkan supaya menjadi ringan. Yang ketiga, sebab idgham di dalam isim itu tidak sekuat sebab idgham fi'il, karena kalimat isim itu hukumnya ringan. Karena makna yang ditunjukkan itu hanya satu, yaitu menunjukkan makna saja tanpa disertai zaman, dan jika lafaznya ada dua huruf yang sama, maka menjadi berat. Namun tidak seberat di dalam fi'il. Kemudian disyaratkan wazan isim sesuai dengan wazannya fi'il, supaya beratnya sama dengan yang ada pada fi'il. Yang ketujuh, awalnya dua huruf yang sama tidak bertemu huruf yang diidghami. Jika awalnya huruf yang sama bertemu dengan huruf yang diidghami, maka hukumnya tidak boleh diidghamkan, karena akan menyebabkan bertemunya dua huruf yang mati. Lalu menuntut merubah kalimat tanpa menghasilkan sesuatu yang ringan diucapkan. Seperti lafaz jussasun, jika diidghamkan menjadi jussasun, yang hukumnya tidak lebih ringan dibandingkan jussasun. Yang ke-8, tidak terjadi pengharokatan yang baru datang atau harokat bukan asal pada huruf yang kedua. Jika huruf yang kedua berharokat tetapi bukan harokat asal, maka tidak boleh diidghamkan. Seperti lafaz ukhsus abi. Lafaz ini asalnya ukhsus abi, yang artinya muliakanlah ayahku. Kemudian harokat fathahnya lafaz abi dipindah pada sofnya lafaz ukhsus. Kemudian hamzah dibuang supaya lebih ringan di dalam pengucapan. Yang ke-9, lafaz yang terdapat dua huruf yang sama bukan termasuk lafaz yang diilhaq atau disamakan tasyrifnya dengan lafaz lain. Jika termasuk lafaz yang diilhaqkan, maka tidak boleh diidgham. Hailala. Lafaz ini asal kemudian ditambah huruf ya supaya tasrif diidghamkan, karena jika diidghamkan tujuan mengilhaqkan tidak tercapai. Pentasrifannya sama dengan wazan fa'lala, dan ba tidak diidghamkan karena bisa menyebabkan tidak tercapainya tujuan ilhaq. Yang terakhir, lafaz yang terdapat dua huruf yang sama bukan termasuk lafaz yang diilhaqkan atau bukan yang merupakan dua hamzah, karena jika merupakan dua hamzah, hukumnya sangat jelek jika diidghamkan. Huruf sebelum huruf yang pertama bukan huruf yang mati, selainnya huruf yang lain. Selain huruf waw, alif, dan ya. Jika berupa huruf mati, maka tidak boleh diidghamkan, seperti lafaz syahrul ramadhana. Lafaz-lafaz yang syadz. Next. Sorry, PPT-nya next.
Saya lanjut. Lafaz-lafaz yang syadz. Lafaz-lafaz yang sudah memenuhi syarat di atas tetapi tidak diidghamkan itu hukumnya syadz. Dan hal ini hanya mendengar dari kalangan orang Arab. Seperti lafaz alilun. Berubah baunya. Berbeda antara syadz nazir dan doif. Fas taubun maupun. Dan yang terakhir, doif atau lemah. Doif adalah perkara yang hukumnya tidak sampai pada sesuatu yang ditetapkan, atau baik itu tetap dalam kalam Arab atau ketetapan di dalam kias. Jika ada yang belum tidak jelas, jika belum ada yang jelas, bisa dipertanyakan. Terima kasih. Ya, Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. sebentar Mbak, saya mau menambah ya. Untuk yang Silakan. referensi dari kita. Itu yang tentang idgham itu pun di I'lal sudah dijelaskan. Kalau saya memakai referensi kitab dari pondok saya dulu sendiri, Qaidah 13 yaitu wadghim li ulal harfi sanin bikilmah idza takhadzat jinsa wasakil warotila. Ketika ada huruf dua yang tunggal jenis atau huruf itu sama dan huruf itu satu kalimah, maka huruf yang awal harus diidghamkan pada huruf yang kedua seperti tadi madda asluhu madada ala wazni fa'ala uskinatid dalul ula. Uskinatid dalul ula yaitu mematikan dal yang awal li ajli syartil idghami, karena syarat idgham. Fasoro mudada summa udhimatid dalul ula fi saniyati. Kemudian diidghamkan dal yang awal kepada dal yang nomor 2 karena limu janasati, karena sama jenisnya. Fasoro madda, maka menjadi lafat madda. Yang kedua yaitu ada lafat mudda asluhu umdud ala wasli uf'ul nukilat harakatu dali ila ma qablaha li ajli syartil idghami fasoro umdud faltaqa sakinani wa humad dalani fahurikat saniyatu daf'an lil tiqa'i sakinaini imma bil kasri li anna harfas sakini idza hurika bi kasril au bi fathi li annaha akhaful harakati au bi dhammati tab'an li aini mudhari'ihi fasara umduddi atau umdudda. Summa udgimatid dalul ula fi saniyati lil mujannasati fasara umudda umuddu summa hudifatil hamzatu li azamil ihtiyaji ilaiha fasara mudda. Jadi di I'lal juga sudah dijelaskan tentang idgham. Karena itu litakhfif, supaya memudahkan. Kalau kita mengucapkan madda itu agak susah juga kalau orang Arab mungkin. Itu dibuat idgham karena ada dua huruf yang sejenis. Dan huruf yang awal itu diidghamkan kepada huruf yang nomor 2. Dan yang selanjutnya itu tentang lafaz halun sama jalban itu diilhakkan atau disamakan sama wazan fa'lala, karena supaya apa? Supaya sama dan supaya cocok dengan tasrifannya fa'lala, karena kalau diidghamkan tujuan ilhak itu tidak akan tercapai. Seperti jalbaba itu jalba menjadi jalbaba yujalbubu jalbabatan wa jilbaban wa mujalban fa huwa mujalbibun wa zaka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun hailala. Kalau halala itu menjadi hailala, sama seperti
itu menganut wazan fa'lala, dan itu tidak bisa diidghamkan karena diilhaqkan. Kalau nanti diidghamkan tidak akan mencapai tasrifan yang sama atau tidak mencapai ilhaknya tadi. Cukup, silakan dibuka sesi pertanyaan, Mbak. Kalau ada yang tanya atau mau menambahi tentang tasgir, saya juga kurang paham lah tentang tasgir. Kalau ada yang menambahi silakan, atau mempunyai referensi. Saya mengambil referensi tadi dari kitab Maqsuud An-Nahwiyah. Coba dicek kalau ada yang punya. Silakan yang lainnya. Oke, jika ada yang mau menambahkan dipersilakan atau yang ingin bertanya. Untuk yang ingin menambahkan dan ingin bertanya, kita buka 5 menit ya ke depan. Jika tidak ada, langsung ke closing aja ya. Gimana? Ada yang mau menambah nggak? Atau mau bertanya? Mas-masnya atau mbak-mbaknya, silakan. Kalau nggak ada, tutup aja, Mbak Ara. Nggak apa-apa. Ini kelompoknya si Adel. Ya, kelompok selanjutnya Najwa, Pak. Siapa? Adel. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kelompok 17. Maaf bila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok Adel. Waalaikumsalam.